Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para guru-guru, para kiai-kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Bapak Longkek dan juga kepada Ustadz Abdul Mukti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang mana di malam hari ini kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, utamanya Habib Hashim, utamanya Habib Abdullah Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Al-Habib Hashim bin Musa bin Yahya Tunggang Parangan, dan dengan berkat kemuliaan Syekh Muhammad Asad bin Abdullah Al-Banjari, dan dengan berkat bacaan Ratibul Haddad kita di malam hari ini, dan dengan berkat kemuliaan hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dahulu, yaitu tentang sholat. Dulu pernah kita bahas namun sedikit, nah kita ulangi lagi malam hari ini. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis shalah. Arkanus shalah 18 ruknan wa hiya tanqasum ila arba'ati aqsamin qawliyatun wa hiya takbiratul ihram wal fatihah wat tasyahhud was salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi'liyatun wa al-qiyam war ruku' wal i'tidal was sujud wal julus baina sajdataini wal julus li tasyahhudil akhir, wa ma'nawiyah wa at-tartib wa tuma'nina fil ruku' wal i'tidal was sujud wal julus wa qalbiyah wa an-niyah, wa zada sahib hadzal kitab niyatul khuruj minas shalah wa huwa qaulun marjuhun minha an-niyatu ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Fasal di dalam rangkaian tentang rukun salat. Rukun dengan syarat ini berbeda. Kalau syarat satu pekerjaan yang harus dipenuhi sebelum sholat dan dibawa sampai ke sholat. Contohnya yaitu menghadap kiblat, suci dari hadas. Sebelum sholat kita harus suci, sampai sholat selesai kita harus suci. Ini namanya syarat. Kalau syarat ini di tengah-tengah sholat kok nggak ada, maka batal sholatnya. Contoh, rakaat kedua kentut, maka batal sholatnya. Sedangkan rukun ini satu pekerjaan, satu amalan yang harus dipenuhi di dalam sholat. Contohnya berdiri bagi yang mampu, rukuk, sujud dan sebagainya, takbiratul ihram dan sebagainya.
Maka dikatakan rukunnya sholat itu ada 18. Rukun sholat ada 18. Ini harus semuanya dipenuhi. Dan 18 tersebut dibagi menjadi 4. Rukun sholat ada 18, kemudian dibagi menjadi 4. Yang pertama gauliyah, yaitu rukun qauliyah. Rukun qauliyah ini jenis ucapan. Rukun qauliyah jenis ucapan. Yaitu diantaranya takbiratul ihram wal fatihah wat tasyahud wassalatu salam. Yaitu takbiratul ihram. Ketika kita membuka sholat dengan takbir. Ini rukun qauliyah atau rukun ucapan, jenis ucapan. Takbir, kemudian membaca Fatihah, tasyahud, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fi'liyah, rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah ini jenis pekerjaan, yaitu diantaranya al-qiyam, berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak masalah. Wajib qiyam, wajib berdiri apabila mampu. War ruku' dan ruku' wal i'tidal was sujud wal julus baina sajdataini wal julus lit tasyahudil akhir. Ini rukun fi'liyah. Pertama rukun qauliyah, jenis ucapan. Yang kedua rukun fi'liyah, jenis ucapan. Yang ketiga ma'nawiyah, rukun maknawi. Rukun maknawi bentuknya nggak ada. Beda dengan ruku', ada bentuknya. Sujud ada bentuknya. Sedangkan rukun maknawi nggak ada bentuknya. Contohnya tumakninah. Tumakninah ketika ruku' harus tumakninah. Ketika sujud harus tumakninah. Apa tumakninah tersebut? Tumakninah yaitu diam sebentar dengan kadar bacaan subhanallah. Orang sujud kok nggak ada tumakninah, maka ini nggak memenuhi syarat rukunnya sholat. Harus ada tumakninah, subhanallah. Paling sedikit subhanallah. Kemudian wa qalbiyah dan rukun hati. Ada 4, rukun qauliyah, rukun fi'liyah, rukun ma'nawiyah, yang keempat rukun qalbiyah, yaitu rukun hati. Wahiyya an-niyah, yaitu niat. Setiap pekerjaan itu wajib hukumnya niat. Cuma cara niatnya ulama berbeda pendapat. Dalam kalangan Imam Syafi'i pun berbeda pendapat, apalagi imam lainnya. Imam Syafi'i sendiri masalah niat ini beda pendapat. Ada mengatakan wajib niat ini bersama dengan takbir. Kenapa? Karena niat ini definisinya yaitu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li wa mahallu al-qalb. Definisi niat yaitu menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaan. Kapan permulaan pekerjaan sholat? Ketika takbir. Maka wajib hukumnya niat. Ini imam di antara Imam Syafi'i ya. Beda pun nggak masalah. Yang saya bahas ini yaitu Imam Syafi'i dan yang muktamad, yang paling banyak dipakai oleh ulama-ulama. Adapun keluar dari Imam Syafi'i ya terserah, karena banyak pendapat daripada imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang kita bahas Imam Syafi'i, dan yang paling banyak dipakai oleh ulama Imam Syafi'i. Kapan permulaan sholat? Yaitu ketika takbir. Maka wajib hukumnya niat bersama dengan takbir. Ketika takbir Allah, maka dalam hati kita wajib niat. Hati kita niat. Lisan kita mengucapkan takbir, hati kita niat. Makanya kata ulama, kebanyakan orang khusyuk ini paling enggak dalam takbir. Adapun lainnya enggak usah dibahas. Baca Fatihah kadang-kadang di pasar,
baca Fatihah kadang-kadang di lapangan, macam-macam. Maka kata ulama, minim orang itu khusyuk ya di dalam sholat ketika takbir. Kenapa? Karena hati dan mulut dipenuhi oleh ucapan. Mulut kita takbir, hati kita memikirkan niat. Maka nggak ada lagi luang atau tempat untuk memikirkan yang lainnya. Kenapa? Karena hati sibuk dengan niat. Ini niat. Di kalangan ulama, Imam Syafi'i yang paling banyak dipakai oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Namun ada juga Imam Syafi'i juga, dari kalangan ulama Syafi'i, niat ini nggak harus bersama dengan takbir. Niat ini diucapkan sebelum takbir, ini boleh juga. Contohnya, asal nggak boleh dipisah dengan niat tadi. Usolli fardhul maghribi lillahi ta'ala Allah. Nah, udah bisa, harus sambung. Ini pun kalangan ulama Imam Syafi'i. Namun kita pakai yang biasa bersama dengan takbir. Begitu pula dengan wudhu. Kapan kita niat ketika wudhu? Ya ketika membasuh muka. Karena awalnya wudhu yaitu ketika membasuh muka. Maka ketika membasuh muka, nawaitu, harus bersama dengan membasuh muka. Nah. Kemudian wazada sahibu hadzal kitab, dan menambahi pengarang kitab ini, yakni kitab Fathul Qorib ya, Imam Bajuri, pengarang kitab Fathul Qorib, niyatul khurus minas shalah wa huwa qaulul marjuh, yaitu niat keluar ketika kita salam. Ini juga pendapat ulama lainnya ya, ulama Syafi'i, cuma beda dengan ulama-ulama lainnya. Ketika kita keluar, ketika kita salam assalamualaikum, maka hati kita harus ada niat keluar, nawaitu khuruj minas shalah. Ini cuma qaulun marjuh, kaul yang lebih kuat daripada kaul yang nggak pakai niat ya. Kemudian minha, di antara rukun-rukun sholat yang berjumlah 18, an-niyatu, yaitu niat. An-niyatu yaitu niat. Pertama, rukun sholat yang berjumlah 18, yang pertama yaitu niat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebab sabda Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya syarat sahnya amal itu tergantung niat. Minta maaf, orang walaupun penampakannya kayak orang ahli ibadah, namun kalau hatinya nggak ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala, percuma amalnya. Tadi saya cerita tentang iblis di Masjid Al-Irsyad. Iblis itu luar biasa. Jam 3 sudah di masjid. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma hatinya nggak ada niat ibadah. Hatinya cuma menipu orang lain. Nggak ada niat ibadah iblis ini. Datang ke masjid jam 3 tahajud baca zikir, cuma niatnya untuk menipu orang lain. Begitu pula kita, kalau zahir kita nggak sesuai dengan hati kita, percuma kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kita dapatkan cuma capek, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuang tenaga, membuang energi, membuang waktu, cuma nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada amal-amal yang nggak butuh niat, seperti azan. Azan nggak butuh niat. Orang sedekah nggak butuh niat. Orang qomat nggak butuh niat. Cuma apabila setiap amal yang mubah, apabila kita niati, maka hal tersebut ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tidur. Tidur ini mubah. Kalau tidur kita niati, saya niat tidur supaya besok pagi subuh nggak ngantuk. Saya niat tidur untuk memenuhi haknya mata, sebab mata punya hak. Kalau kita nggak memenuhi hak mata, maka kita zalim terhadap anggota tubuh kita. Saya niat tidur supaya badan kita sehat. Ini segala sesuatu yang kita niatkan, kita dapatkan ketika kita tidur. Berarti tidur kita
dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu-waktu kita selama 24 jam, apabila kita pengen semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita niatin. Mau ke pasar, banyak niatnya, luar biasa. Niat cari nafkah untuk anak istri, niat ngikutin ajaran Nabi Muhammad SAW, niat. Maka setiap kita melangkahkan kaki kita sampai kita pulang ke rumah, ini semuanya dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah umat Nabi Muhammad. Sebetulnya luar biasa menjadi umat Nabi Muhammad. 24 jam bisa jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahiyya fi sholati ala 3 maratib. Niat di dalam sholat ini ada 3 urutan atau 3 macam. Niat di dalam sholat ada 3 urutan atau 3 tuntutan. Yang pertama, ingkanati sholatu fardhan fataju fi niyyah qasdul fi'li. Apabila yang kita kerjakan ini berupa sholat fardu, ini sholat yang diwajibkan, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka yang dibutuhkan, yang diwajibkan dalam masalah niat itu ada 3. Yang pertama qasdul fi'li, yaitu usolli. Qasdul fi'li usolli. Maka ketika kita niat sholat fardu, wajib hukumnya untuk usolli. Kita takbir Allah, di dalam hati kita saya niat sholat. Terserah mau bahasa apa, bahasa Madura silakan, bahasa Jawa silakan, bahasa Cina silakan, bahasa Pasir silakan, bahasa Banjar silakan. Terserah bahasa apa yang membuat kita mudah ketika kita niat, laksanakan. Allah, mulut kita mengucapkan takbir, hati kita saya niat sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa niyatul fardiyah, niat kefarduan. Usolli fardho, saya niat sholat fardu. Nah, 2 sudah. Lisan kita mengucapkan Allah, maka wajib dalam hati kita saya berniat sholat fardu. Ini 2. Sedangkan yang ketiga, yaitu wat ta'yin, menjelaskan sholat apa kita. Kalau kita sholat maghrib, maka usolli fardhal maghribi, saya niat sholat fardu maghrib. Nah, ini yang wajib. 3 ini yang wajib. Jadi ketika kita takbir Allah, hati kita saya niat sholat fardu maghrib. Apabila sholat yang kita kerjakan berupa sholat fardu, sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini wajib 3 ini. Kalau salah satu 3 ini kita hilangkan salah satunya, maka menurut pendapat daripada kita, ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, maka batal. Kita nggak membahas ulama-ulama yang bukan madhab kita, yaitu Imam Syafi'i. Maka bisa menjadi batal sholat kita. Kemudian ingkanati sholatu naflan, bagaimana niatnya kalau sholat kita sholat sunnah? Sholat sunnah yang mempunyai waktu atau sholat sunnah yang mempunyai sebab? Nah, insya Allah kita lanjutkan minggu akan datang. Ya, biar nggak muntah.